Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya dalam program Gemar Online pagi hari ini, Kamis tanggal 9 Juli 2020. Dalam pembacaan renungan pada pagi hari ini, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, terdapat di Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadari. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum pada satu pun daripadanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau belajar untuk mengerti firman Tuhan yang terdapat di Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai 16. Bapak Ibu terkasih, Mazmur ini menyatakan pada kita bahwa ada dua hal. Kita spesial di mata Tuhan, dan kita ada di dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, setiap manusia diciptakan secara personil, bukan secara massal atau secara copy paste. Bapak Ibu, kita lihat tak satu pun di dunia ini manusia dilahirkan sama persis, 100% sama. Tidak ada, Bapak Ibu. Dari wajahnya mungkin ada yang bulat, ada yang lonjong, mungkin ada yang cepak. Dari matanya mungkin ada yang sipit, ada yang bulat. Dari rambut ada yang lurus, ada yang keriting, ada yang bergelombang. Dari warna kulit putih, kuning, coklat mateng, bahkan ada yang hitam. Terutama sidik jari, Bapak Ibu. Dari setiap manusia yang lahir tidak ada yang sama. Luar biasa, Bapak Ibu. Bahkan saudara kembar kita, saudara sedaging, itu pun tidak ada yang sama. Pasti ada sedikit yang berbeda. Dari situlah Bapak Ibu, kita memiliki perbedaan ini menunjukkan betapa kreatifnya pencipta kita, sekaligus betapa spesialnya setiap kita, Bapak Ibu. Maka dari itu, jangan minder. Kalau secara pribadi, oh saya nih tinggi besar, bermata sipit, berkulit kuning langsat, berhidung besar. Yang satu mungkin badannya besar, gemuk, pendek, rambutnya bagus, lesung pipit. Setiap manusia Tuhan ciptakan berbeda-beda, tetapi itulah warna kehidupan, warna dunia, Bapak Ibu. Luar biasa. Bersyukurlah saat ini kita Tuhan berikan satu dengan yang lain berbeda. Yang kedua, kita ada dalam rencana Tuhan. Dalam kemahatauannya, Tuhan telah mengetahui jalan hidup kita dari awal sampai akhir. Tuhan bekerja dalam segala sesuatunya dengan perhitungan dan perencanaan yang sempurna. Dia menetapkan setiap kita untuk lahir pada era dan tahun yang tertentu, dalam keluarga tertentu, menjadi bangsa tertentu, dan memberikan berbagai ciri khas yang menjadi karakteristik kita. Semua ini ada tujuan dan alasannya, Bapak Ibu.
saya sedang berada dalam satu bagian dari rencana Tuhan atas dunia ini. Maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih, saya mengucap syukur saat ini saya dilahirkan di Indonesia. Saya dibesarkan di Indonesia, di negara tercinta ini. Dan ini satu kenyataan bagi saya. Waktu itu Mama mau pulang ke RT. Kalau misal kata Mama jadi pulang ke RT, saya lahir di sana. Dan mungkin saya belum terima Yesus. Dan mungkin sampai saat ini saya tidak akan berjumpa dengan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Jemaat Sidang GEJ Apenian. Saya jadi penduduk di RT sana Bapak Ibu. Maka dari itu saya mengucap syukur. Ini rencana Tuhan. Saya jadi orang Indonesia, jadi bangsa Indonesia, tinggal di Indonesia. Inti dari renungan pada pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih, kita secara pribadi bisa menerima kekurangan, kelebihan dari keluarga, dari anak, dari istri, dari suami, bahkan partner kerja, terutama dalam pelayanan kita, harus mau menerima kekurangan mereka, kelebihan mereka, sehingga kita bisa saling melengkapi, saling mendukung sesuai dengan kelebihan kita masing-masing Bapak Ibu, sehingga bisa terwujud bangunan rumah Tuhan yang bisa berkenan di hati Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, jangan minder. Masalahnya apa? Di dalam pelayanan mungkin ada teman kita yang peka dengan suara, mungkin bisa di musik, bisa di sound. Mungkin teman kita suaranya bagus, bisa melayani di paduan suara. Ada salah satu teman kita, mungkin saudara kita ada yang senang dengan anak, bisa main di sekolah minggu. Mungkin saudara kita yang satunya sebagai pendoa syafaat, dia talentanya di situ. Mungkin satunya sebagai pemerhati. Waduh, teman saya sudah 3 minggu kok tidak datang. Bisa dijenguk, bisa dihubungi. Dari situlah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, supaya kita tidak minder satu dengan lain. Wah, yang satu kok bisa gini, yang satu bisa gini. Semua itu ada kasih karunia Tuhan. Mengucap syukurlah Bapak Ibu, kalau saat ini Bapak Ibu bisa melayani di rumah Tuhan, di gereja Tuhan. Semoga renungan pada pagi hari ini Bapak Ibu terberkati dan percaya diri bahwa kita semua adalah rencana Tuhan. Kita akhiri sebelum kami tutup, kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami selalu mengucap syukur pada pagi yang indah ini Tuhan. Tuhan masih memberi kesempatan kita semua untuk membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan melaksanakan akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan untuk semakin hari semakin setia untuk melayani Engkau dan melakukan akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.